Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai ujian sekolah matematika. Nomor 17, fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan 9x min 4. Nilai f3 tambah f min 1 adalah. Jadi di sini kita akan cari nilai f3 dan f min 1 terlebih dahulu. Di sini fx-nya adalah ini, jadi fx sama dengan 9x min 4. Maka F3-nya yaitu sama dengan, ini X-nya kita ganti 3, jadi di sini adalah 9 dikali 3, kemudian dikurangi 4. Jadi di sini sama dengan 9 dikali 3 adalah 27, kemudian dikurangi 4. Hasilnya adalah sama dengan 27 dikurangi 4 adalah 23. Ini F3-nya. Kemudian F min 1-nya adalah sama dengan 9 dikali dengan min 1, jadi X-nya ini kita ganti min 1, kemudian dikurangi dengan 4. Maka di sini sama dengan 9 dikali min 1 adalah min 9, kemudian dikurangi dengan 4. Jadi hasilnya adalah sama dengan min 9 dikurangi 4 adalah min 13. Jadi F3-nya adalah 23 dan F min 1-nya adalah min 13. Maka nilai dari F3 kemudian ditambah dengan F min 1 adalah sama dengan F3-nya adalah ini 23, jadi di sini 23 ditambah dengan F min 1-nya adalah ini min 13, jadi di sini adalah min 13. Jadi hasilnya di sini sama dengan 23. Ini plus dan minus, jadi hasilnya minus, jadi di sini min 13. Jadi di sini sama dengan 23 dikurangi 13 adalah 10. Jadi ini hasilnya yaitu 10. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 18, perhatikan grafik tarif taksi yang dinaiki Rio di bawah ini. Jadi ini adalah grafiknya. Uang yang harus dibayar oleh Rio jika dia menempuh jarak sejauh 13 km adalah. Jadi di sini, ini kita lihat grafiknya. Ketika dia menempuh 2 km, jadi di sini 2 km. Maka tarifnya adalah ini 22. Jadi ini dalam ribuan berarti 22.000. Jadi di sini adalah 22.000. Kemudian ketika mencapai 4 km, jadi di sini adalah 4 km. Kemudian tarifnya adalah ini 34. Jadi di sini 34.000. Kemudian ketika ini 6 km, jadi di sini 6 km. Kemudian ini tarifnya adalah ini 46, jadi di sini adalah 46.000. Kemudian dan seterusnya. Jadi di sini bertambah dengan bilangan genap, jadi di sini 68 dan seterusnya. Jadi di sini bertambah, jadi dari 22.000 ke 34.000 ini adalah bertambah 12.000. Kemudian ini juga sama, dari 34 ke 46 ini adalah bertambah 12.000. Jadi pertambahannya ini adalah tetap, maka untuk 8 km ini bertambah 12.000, berarti di sini adalah 58.000. Kemudian ini 8, kemudian ini bilangan genap, jadi ditambah 2, jadi ini 10 km. Ini bertambah dengan ini adalah 70, jadi ditambah 12.000, jadi hasilnya adalah 70.000. Jadi ini bertambah 12.000, tetap pertambahannya. Kemudian di sini 10 berarti 12 km. Kemudian ini bertambah 12 berarti di sini adalah 82.000. Kemudian ini bertambah 2, jadi di sini adalah 14 km. Ini bertambah 12.000 berarti 94. Jadi 94.000. Maka untuk 13 km ini ada di antara 12 dan 14 km. Jadi ada di antara ini, yaitu 13 km ada di sini. Jadi di sini adalah 13 km-nya ada di sini. Berarti di sini adalah bertambahnya 12.000. Jadi 12.000 ini kita bagi 2, 12.000. Jadi dibagi 2 adalah sama dengan 6.000. Berarti ini bertambah setengahnya, berarti untuk 13 km ini, 13 ini bertambah setengahnya, berarti 82.000. Jadi untuk 13 km ini 82.000 ditambah dengan
6.000. Maka hasilnya di sini sama dengan 82.000 ditambah 6.000 adalah 88.000. Jadi ini untuk 13 kilometernya. Jadi jika diurutkan seperti ini, jadi untuk pertambahan 13 km ini bertambah 6.000 karena di sini bertambahnya 12, jika dibagi 2, jadi untuk bertambah setengahnya adalah 6.000. Jadi 82 ditambah 6.000 adalah 88.000. Jadi di sini uang yang harus dibayar oleh Rio menempuh jarak 13 km adalah 88.000. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 19, persamaan garis melalui titik min 3,2 dan sejajar dengan garis 3x min 2y sama dengan 8 adalah. Jadi di sini ini kita akan cari gradiennya terlebih dahulu dari persamaan garis ini. Jadi persamaan garisnya adalah 3x min 2y sama dengan 8. Maka di sini kita jadikan persamaannya jadi y sama dengan, jadi di sini min 2y sama dengan 8. Ini 3x-nya kita pindahkan ke sini. Jadi di sini min 3x. Ini kita balik, jadi di sini min 2y sama dengan min 3x plus 8. Jadi ini x-nya kita kedepankan. Maka y sama dengan, jadi di sini y-nya, ini min 2-nya kita pindahkan ke bawah. Jadi di sini min 3x plus 8. Ini per 2. Atau di sini jadinya adalah y sama dengan, ini 2-nya ini min, berarti di sini min. Jadi min, jadi di sini adalah min 3x per min 2y, min 2, jadi per min 2, kemudian ditambah 8 per min 2. Jadi hasilnya di sini sama dengan min dan min adalah jadi positif, berarti di sini adalah 3 per 2x, kemudian ini plus dan min jadi min, jadi di sini 8 dibagi 2 ini adalah 4, jadi di sini min 4. Jadi ini persamaan garisnya, yaitu y sama dengan 3 per 2x min 4. Maka gradiennya di sini adalah m-nya, yaitu sama dengan ini, yang variabel x ini adalah gradiennya. Jadi gradiennya adalah di sini 3 per 2. Jadi ini gradiennya, ini m1-nya. Kemudian karena di sini sejajar, berarti sejajar ini adalah M1 sama dengan M2. Berarti gradien ini sama, jadi hasilnya adalah 3 per 2. Jadi gradiennya adalah ini. Kemudian kita tentukan persamaan garisnya yang melalui titik min 3,2. Jadi di sini titiknya adalah min 3,2. Jadi di sini x1-nya adalah sama dengan min 3 dan y1-nya adalah sama dengan 2. Jadi ini x1 dan y1-nya. Maka rumus untuk mencari persamaan garisnya ini adalah y min y1 sama dengan m dikali dengan x min x1. Jadi ini rumus untuk mencari persamaan garisnya. Kita masukkan y1 dan x1-nya dan gradiennya. Jadi di sini adalah y1-nya adalah ini 2, jadi min 2 sama dengan gradiennya adalah ini 3 per 2, kemudian x, ini x1-nya adalah min 3, jadi di sini adalah min 3. Maka di sini y min 2 sama dengan 3 per 2, jadi ini x dan ininya min dan min jadi positif, jadi di sini adalah x plus 3. Maka di sini ini 2-nya kita pindah ke sini dan 3-nya dikalikan ke sini, jadi di sini adalah 2 dikali dengan y min 2 sama dengan 3 dikali dengan x plus 3. Maka hasilnya di sini adalah 2 dikali y adalah 2y, kemudian 2 dikali 2 adalah 4, jadi di sini min 4 sama dengan 3 dikali x adalah 3x, kemudian 3 dikali 3 adalah 9, jadi di sini plus 9. Kemudian kita jadikan persamaan garisnya, jadi 2y-nya ini kita pindah ke sini, jadi di sini min 9-nya kita pindah ke sini, jadi min 4 min 9 sama dengan 3x, ini 2y-nya pindah ke sini, jadi min 2y. Maka ini bisa dibalik, jadi 3x min 2y, yaitu sama dengan min 4 dikurangi 9 adalah min 13.
Jadi persamaan garisnya adalah ini. 3x min 2y sama dengan min 13. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Jadi 3x min 2y sama dengan min 13. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 20, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Luas daerah yang diarsir pada gambar di atas adalah. Jadi di sini ini adalah gambar persegi karena sisinya ini sama 21 cm dan 21 cm. Kemudian yang diarsir adalah daerah yang ini. Di sini adalah bentuknya setengah lingkaran, kemudian ini seperempat lingkaran, kemudian ini seperempat lingkaran. Jadi ini setengah, kemudian ini 1/4, kemudian ini 1/4. Ini jika digabungkan, jadi dari setengah tambah seperempat dan seperempat, ini hasilnya adalah satu lingkaran. Berarti di sini ini luas persegi, jadi di sini adalah luas perseginya ini bisa kita hitung terlebih dahulu, yaitu karena sisinya 21, berarti luas persegi ini adalah 21 dikali dengan 21. Maka hasilnya di sini sama dengan 441. Jadi 441 cm kuadrat. Ini luas perseginya. Kemudian karena di sini ini ada lingkarannya yang berwarna putih ini, jadi ini kita gabungkan jadi satu lingkaran. Berarti kita cari luas lingkarannya. Jadi luas lingkarannya ini adalah sama dengan pi r kuadrat. Ini rumus luas lingkaran. Jadi di sini sama dengan ini jari-jarinya karena di sini 21 ini adalah ini setengah lingkaran dan ini diameternya. Berarti jari-jarinya ini adalah setengah dikali diameter. Jadi diameternya ini 21. Jadi hasilnya adalah sama dengan setengah dikali 21 adalah 10,5. Jadi jari-jarinya 10,5 cm. Jadi di sini kita pakai 22/7 karena 10,5 ini bisa dibagi 7. Jadi di sini adalah 22/7 dikali dengan 10,5 ini dikuadratkan. Berarti di sini sama dengan 22/7 dikali dengan 10,5 dikali dengan 10,5. Jadi kita uraikan kuadratnya jadi 10,5 dikali 10,5. Jadi di sini kita bagi terlebih dahulu, jadi 10,5 dibagi 7 ini adalah 1,5. Maka hasilnya di sini sama dengan 22 dikali 1,5 dikali 10,5 yaitu 346,5. Jadi ini luas lingkarannya 346,5 cm kuadrat. Maka luas arsirannya, jadi luas arsiran yaitu sama dengan luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran. Jadi di sini sama dengan luas perseginya adalah ini 441 dikurangi dengan ini 346,5. Maka hasilnya di sini sama dengan ini 441 dikurangi 346,5 yaitu 94,5. Jadi 94,5 cm kuadrat. Jadi di sini luas persegi ini dikurangi dengan luas lingkarannya karena di sini ditambahkan lingkaran ini adalah satu lingkaran. Jadi hasilnya adalah ini 94,5. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 21, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini gambarnya. Besar sudut alfa pada gambar di atas adalah, ini kita akan cari besar sudut alfanya. Di sini untuk mencari sudut alfanya adalah kita ini garisnya sejajar karena ada tanda panahnya ini tanda sejajar, maka kita tambahkan di sini garis sejajar juga. Jadi kita misalkan di sini kita tambahkan garis sejajar di sini. Maka di sini sudutnya 150, maka di sini 150 ini sama dengan di sini. Ini 150 juga. Kemudian 140 ini sama dengan di sini. Ini 140 juga. Berarti ini satu lingkaran, berarti jumlah sudutnya adalah 360. Jadi jika ditambahkan alfa ditambah dengan 150, kemudian ditambah dengan ini 140 derajat, itu jumlahnya adalah 360 derajat. Maka alfanya bisa dicari, jadi alfa plus 150 derajat ditambah 140 derajat adalah 290 derajat. Di sini sama dengan 360 derajat.
maka sudut alfanya adalah sama dengan 360 derajat dikurangi dengan 290 derajat. Jadi hasilnya di sini sama dengan 360 derajat dikurangi 290 derajat adalah 70 derajat. Jadi ini sudut alfanya. Jadi alfanya ini adalah 70 derajat. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 22, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Besar sudut CAD pada gambar di atas adalah, jadi sudut CAD ini adalah CAD, berarti sudut A ini. Kita misalkan ini adalah X, ini yang dicarinya. Kemudian di sini, ini sudut D ini bisa kita ketahui, karena di sini garisnya ini melewati pusat lingkaran, atau di sini adalah garis diameter, maka ini sudut yang di depan diameter ini, karena di sini bentuknya seperti ini dan ini menyambung ke diameter. Jadi di sini sudutnya adalah sudut siku-siku atau besarnya adalah 90 derajat. Jadi sudut yang menghadap diameter ini adalah besarnya 90 derajat. Maka ini adalah segitiga CDA. Maka sudut segitiga ini jumlahnya adalah 180. Jadi di sini ditambahkan sudutnya jadi X ditambah dengan 90 derajat ditambah dengan 50 derajat, itu jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Maka kita cari nilai X-nya. Jadi di sini X ditambah 90 derajat ditambah 50 derajat adalah 140 derajat. Maka di sini sama dengan 180 derajat. Jadi X-nya adalah sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 140 derajat. Jadi hasilnya di sini sama dengan 180 derajat dikurangi 140 derajat adalah 40 derajat. Jadi sudut X-nya ini adalah 40 derajat. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Jadi besar sudut CAD-nya adalah 40 derajat. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai ujian sekolah matematika.